Ada pertanyaan, apakah Alkitab mengajarkan pacaran? Jawaban singkatnya, Alkitab tidak secara langsung mengajarkan atau membahas pacaran seperti yang kita kenal sekarang. Jadi sistem pacaran modern sekarang ini belum ada pada zaman Alkitab. Karena itu kita tidak akan menemukan ayat yang berkata kamu harus pacaran atau kamu tidak boleh pacaran. Tidak ada larangan, tidak ada anjuran. Namun Alkitab itu meskipun tidak membahas pacaran secara spesifik, Alkitab memberikan prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar hubungan antara pria dan wanita. Nah, kita lihat beberapa prinsipnya. Yang pertama, tujuan hubungan pria dan wanita dalam Alkitab itu selalu mengarahkan kepada pernikahan. Dalam Alkitab, hubungan romantis antara pria dan wanita itu selalu dipandang serius dan mengarahkan kepada pernikahan, bukan sekedar hiburan atau pemuasan emosi. Nah, sejak awal Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu daging dalam pernikahan. Dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Artinya apa? Artinya jika seseorang menjalin hubungan dengan lawan jenis, tujuan akhirnya seharusnya bukan sekedar memiliki status pacar, melainkan mengenal satu sama lain untuk melihat apakah mereka itu dapat membangun rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Prinsip yang kedua, Alkitab mengajarkan kekudusan dalam hubungan. Jadi walaupun Alkitab tidak mengajarkan pacaran, Alkitab sangat jelas mengajarkan kekudusan. Firman Tuhan berkata, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Jadi banyak hubungan pacaran saat ini itu justru menjadi pintu masuk kepada dosa seksual. Karena itu orang Kristen itu harus menjaga batasan-batasan yang sehat dalam hubungan. Nah, pertanyaannya bukan hanya apakah saya boleh pacaran, tetapi apakah hubungan ini membuat saya semakin dekat dengan Tuhan atau justru menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah Alkitab mengajarkan kebijaksanaan dalam memilih pasangan. Jadi, tidak semua orang itu cocok menjadi pasangan hidup kita. Dan Alkitab itu berulang kali menekankan pentingnya hikmat dan karakter itu. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Jadi sebelum menjalin hubungan, seseorang itu perlu mengenal karakter, iman, kedewasaan, tanggung jawab, dan arah hidup calon pasangannya. Jadi jangan hanya bertanya apakah dia menarik, apakah saya nyaman dengan dia, tetapi kita juga perlu tanyakan apakah dia mengasihi Tuhan, apakah dia bertumbuh secara rohani, apakah dia dapat menjadi pasangan hidup yang taat dan takut akan Tuhan. Dan sekarang kita masuk ke prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat, Alkitab mengajarkan kesatuan iman. Salah satu prinsip yang paling jelas dalam Alkitab adalah bahwa orang percaya itu tidak seharusnya mengikatkan diri secara romantis dengan orang yang tidak percaya. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Jadi pernikahan itu bukan hanya penyatuan dua orang, tetapi juga penyatuan visi hidup, nilai-nilai hidup, dan iman. Jika fondasi iman kita berbeda, maka konflik yang muncul itu seringkali jauh lebih besar daripada yang dibayangkan ketika masih pacaran. Dan yang kelima, yang terakhir, prinsip yang kelima adalah pacaran bukan perintah, tetapi bisa menjadi sarana. Jadi pacaran itu bukanlah perintah Tuhan dan bukan pula dosa dengan sendirinya. Jadi kalau pacaran berarti langsung dosa, tidak, ya. Tapi juga tidak ada perintah dari Tuhan untuk supaya kita pacaran. Nah, pacaran itu hanyalah sebuah metode atau sarana untuk kita mengenal seseorang sebelum kita menikah. Jadi kita tidak perlu tanyakan apakah pacaran itu alkitabiah, tapi coba tanyakan apakah cara saya berpacaran sesuai dengan prinsip Alkitab. Nah, sebuah hubungan yang dapat disebut sehat secara rohani itu apabila berpusat kepada Tuhan, menjaga kekudusan, memiliki hubungan yang jelas, dan saling membangun iman, serta mengarahkan kepada komitmen yang bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, jika hubungan itu dipenuhi manipulasi, hawa nafsu, ketidakjelasan tujuan, atau menjauhkan seseorang itu dari Tuhan, maka hubungan itu tidak akan sesuai dengan prinsip firman Tuhan, meskipun disebut pacaran Kristen. Jadi kesimpulannya adalah Alkitab itu tidak secara eksplisit mengajarkan pacaran, karena konsep pacaran modern tidak ada pada zaman Alkitab. Namun Alkitab itu memberikan prinsip-prinsip yang jelas tentang hubungan antara lawan jenis atau pria dan wanita. Nah, hubungan harus mengarahkan kepada tujuan yang benar, yaitu pernikahan. Hubungan harus dijalani dalam kekudusan,
Pasangan harus dipilih dengan hikmat, dan orang percaya harus mencari pasangan yang seiman, dan segala hubungan harus memuliakan Tuhan. Jadi pacaran bukanlah tujuan akhir, pernikahanlah yang menjadi tujuan. Dan pacaran hanyalah salah satu sarana untuk mengenal seseorang dengan cara menghormati Tuhan dan mempersiapkan diri menuju pernikahan yang memuliakan Tuhan. Shalom.